ingin melindungi si perempuan itu. Jadi saking takutnya lah. Saking takut. Jadi dia takut sama ibunya apa pacarnya? Takut sama ibunya ya sebenarnya. Nah, berarti kan intinya dia takut sama seorang wanita. Iya bener sih. Sebenarnya sama wanita, ibunya dan pacarnya antara itu lah. Apa lu lagi kampanye lu? Ya. Waduh, ini bukan buzzer nih. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Wai. Gue pengen curhat deh, Wai. Iya ngomong aja. Itu kan tadi kan gue sebelum kesini kan tadi gue nganterin cewek gue dulu ya ke kantor ya. Nah, terus tiba-tiba cewek gue share cerita ke gue, aku pengen ganti HP dah. Ya, aku pengen HP deh gitu. Nah, terus tiba-tiba kan gue bilang lah HP kamu kan masih bagus itu ya. Nah, terus tiba-tiba cewek gue bilang lah, biarin sih aku yang pengen beli ini, beli HP gitu. Dia ngomong gitu terus udah gue bilang, oh iya gue iyain aja. Udah, habis itu dia tiba-tiba ngomong gini, pokoknya kamu kasih keputusan ya ke aku ya, sore ini harus kira-kira aku ganti HP yang ini atau ini. Dia ngomong gitu sih. Nah, terus masalahnya apa? Lah, gue kan bingung ya, gak bisa kasih keputusan cepat ya. Gitu. Terlalu. Oh, udah mulai nih? Udah mulai, Cok. Lu udah mulai gak bilang dari tadi nih. Oke, mulai. Langsung aja opening ya. 3, 2. Halo guys, selamat datang di podcast Halusi Nation. Gimana guys kabar kalian di siang hari menjelang sore ini? Pasti baik-baik aja dong. Lu nggak usah nanya. Kenapa? Kabar sobat Halu. Kenapa? Kabar lu aja, sehat nggak? Kabar gue sehat. Lihat dong sobat Halu. Hadir gue semangat cerah. Tadi lihat ya, dia sebelum mulai ngomong apa? Ya kan dia curhat. Sekarang tiba-tiba lu seneng. Seneng dong, harus seneng. Lu ngomong ke sobat Halu. Masa lalu apa? Masalah gue ya biasalah guys. Wanita. Berarti ya tema hari ini menarik nih. Kita Apa angkat nih? aja. Masalah nggak lu? Nggak masalah juga Nggak sih. masalah ya. Iya, Jadi aman. tema hari ini adalah wanita. Kenapa sih wanita? Wanita ya menurut gue. Wanita ribet. Oke, ribet. Ya, Setuju dong pasti kalian sobat Halu tuh enaknya. Iya. Wanita itu ribet. Gitu. Apaan apa, Kai? Ya lu kan yang lagi mau cerita. Gue lanjut cerita gue tadi ya. Maksud gua, tadi kan sebelum mulai, lu lagi mau cerita. Iya, gue udah cerita ke Ya lu kan. Nah ya, gua nggak begitu denger tadi. Gua lagi chattingan. Oh iya makanya. Nah sekarang lu ceritain ke sobat Usah Halu. tadi dikat aja, nggak usah di-roll. Nggak usah, pokoknya jangan dikat nanti ya. Cut aja yang tadi kan. Udah, ceritain masalah lu apa? Itu yang tadi gue sedikit ulang lagi nih guys. Oke. Jadi ceritakan tadi gue mau ngantri cewek gue kantor ya. Nah tiba-tiba di jalan tuh cewek gue bilang aku pengen ganti HP dah. Terus tiba-tiba Ngomong gitu, aku pengen ganti HP dah. Enggak, kampung banget cewek gue ya. Aku kampung banget cewek gue ngomong gitu ya. Enggak lah, aku pengen ganti HP dah gitu. Nah terus gue bilang, lah HP kamu kan masih bagus. Terus dia bilang, ngomel lagi, lah kenapa sih aku yang pengen ganti HP ini duit aku gitu kan. Oke. Gue bilang, oh iya diem aja gue. Udahlah gue diemin aja. Terus tiba-tiba dia ngomong lagi yang buat gue pusing nih. Apa? Dia ngomong, udah ya pokoknya hari ini sore ini kamu harus kasih keputusan aku kira-kira aku mau beli Oh apa. iya, gue ingat. Lu harus ngasih keputusan cepat. Iya. Nah, tadi gue denger itu. Nah itu dia, sedangkan lah gue kan bingung ya kalau disuruh kasih keputusan cepat. Soalnya apa ya, bingung gue paling nggak butuh sehari atau 2 hari lah buat mikir Dan lu dulu. sambil lari apa? Ngomongnya santai aja apa? Butuh sehari atau 2 hari lah buat mikir nih kira-kira gimana keputusannya buat gue ambil gitu. Gue nggak bisa langsung cepat pada saat itu juga milih apa memutuskan suatu masalah. Berarti lu sampai detik ini belum tahu keputusannya apa? Belum, gue juga belum gue pikirin, gue bingung makanya gue langsung curhat ke lu ini. Tapi ginian, basicnya adalah memang rata-rata, terutama pasangan lu ya. Kalau gua istri ya, itu pasti minta keputusan kepada imam. Gue as a suami. Iya, kalau lu kan setuju. cowok gitu ya. Setuju. Nah maksud gua sama aja treatmentnya. Kan di era yang sekarang ini kan status itu kan sama aja sebenarnya. Nah, lu sebagai pasangan ya harus memang harus memutuskan sesuatu yang cepat. Gitu. Kenapa? Karena memang tugasnya perempuan itu kan hanya minta. Iya kan? Gue tahu ya minta. Tapi kenapa sih? Gue bilang kenapa dia tuh nggak sabar kan harus pada saat itu juga. Gitu. Gue bingung tuh kenapa tuh. Sekarang kira-kira gini. nggak bisa sabar. Oke deh, sehari 2 hari
atau sejam 2 jam masih kecepatan juga menurut gua. Ya, sekarang sehari 2 hari itu gimana? Sekarang gini ya, ustazah aja, itu sebenarnya ustazah. Iya. Dibilang sabar itu juga sulit, karena memang sabarnya paling sulit ya. Nah mungkin lo harus ngasih pengertian ke pasangan lo. Oke, kalau sore ini nanti aku coba pikirin gimana baiknya. Nah maksud gua, lo memang butuh waktu berapa lama sih buat ngeriset begitu? Kan yang dia minta handphone. Handphone, antara handphone apa nih? Handphone sama handphone ini gitu. Oh jadi dia punya 2 pilihan gitu. Terus lu disuruh memutuskan di antara 2 ini mana yang mau diambil nanti gitu. Ya udah lu tinggal ngeriset doang. Sekarang kan banyak di website ada macem-macemnya. Ya terus iya sih. Yang lu jadi masalah apa? Tapi misalnya nih gua udah mutusin satu nih HP, udah ini kamu beliin aja yang menurut gua bagus. Itu menurut gua atau menurut dia? Menurut gua nih, gua ngomong nih menurut ini bagus nih. Tapi Ntar dulu lu ngomong yang jelas. Nih oke, misalnya gua udah mutusin beli apa ya, ini A ini. Udah nih kamu beliin ini aja A. Nah, pada saat dia beli atau dia tiba-tiba gue lihat enggak bagus nih, jelek ini. Nah, kan salah lagi itu. Itu gimana nih? Pasti sebetulnya lu pernah ngalamin hal kayak gini nih. Gitu. Bukan hanya sobat lu, kita semua. Iya, kita semua maksudnya. Dan gue juga merasakan. Gimana tuh? Kita yang salah jadi ya. Jadi berarti kasarnya kronologinya seperti ini ya. Yang aku pengen handphone A deh sama B ini bingung. Aku pengen kalau bisa dua-duanya. Iya, kalau bisa nggak mungkin tapi kan. Akhirnya kita memutuskan, yaudah yang setelah perdebatan ini aku bilang yaudah yang A aja, gitu ya kan kata lu ya. Iya. Pada saat ke lokasi, nanti nih lu pas balik tiba-tiba gua yang bagusan yang B gitu kan, kadang begitu ya. Kadang gitu. Nah maksud gua, momen yang pas lu ucapkan adalah buat apa lu curhat bangsat? Bangsat. Ya, kan begitu kasarnya. Iya. Nah, ini memang masih apa misteri. ya namanya? Misteri. Masih misteri. Kenapa? Kadang kita ngasih good solution. Iya. Tapi di mata perempuan enggak. Itu enggak seperti itu. Nah, sedangkan benar. wanita ini butuh jawaban kita. Nah, sebenarnya ini masih misteri ya. Iya. Tapi ini enak nih. Kita ini tema yang sangat sensitif sekali nih. Sangat sih pasti. Karena ini ngalahin JKT, ngalahin pokoknya army ngalahin iya, nih. Betul. Karena yang kita angkat nih temanya perempuan. Mungkin di episode berikutnya akan kita bawa seorang perempuan ini. Iya. Buat menjelaskan langsung kenapa terjadi. Kalau dia bertanya ke kita, artinya sepenuhnya percaya ke kita dong. Harusnya begitu. Pada saat kita memutuskan sesuatu, kenapa dia menyanggah? Harusnya dia ikutin aja apa yang kita pilih gitu ya. Iya harusnya. Kan dia bertanya, kalau dia nggak mau ngikutin pilihan kita ya nggak usah nanya. Gitu loh. Toh juga kan tadi statementnya lu bilang, cewek lu bilang, ya kan lo nggak pakai duit aku juga. Iya. Ya udah terserah lu, kan lu bertanya ke gua kasih jawaban, ya lu nikmatin lah jawaban gua. Kan begitu. Nah maksud gua gini, itu kan secara sarkas ya. Gitu, ya. Tapi secara baiknya ya lu kasih pengertian. Ntar dulu deh yang sehari 2 hari deh kita pikirin dulu. Nggak maunya kecepatan gitu gimana? Ya udah kasih keputusan dari lu langsung yang cepet aja. Gitu ya. Ya itu kan emang paling sulit ya. Iya betul. Apalagi kan nggak cuman masalah itu ya. Yang gue pernah ngalamin adalah kayak perempuan nggak mau disalahkan. Ya benar Woman juga sih. Always right. Iya. Ya kan? Itu dia yang benar yang sering kita sobat halu juga sering alamin pasti Nah, itu. lu pernah nggak ngalamin? Alamin ya, gua lama. Gua aja nih yang cerita. Lu dulu deh kayak gua. Kalau gue contoh gini ya. Gimana? Contoh kita lagi mau pergi ke kondangan yang relate yang gue pernah ngalamin Iya. Ini sama bini gue nih ke kondangan. Bini gue nih kurang bisa baca maps, ya kan? Akhirnya gue bilang, yaudah deh aku aja yang bacain deh. Gue sambil nyetir nih. Nah maksud gue kan kita juga sama-sama baca. Lihat map ya. Karena gue taruh di tengah, gitu kan. Terus gue bilang, yang ini macet nih lurus nih di mapsnya merah nih. Gue bilang begitu. Iya. Kita belok kiri aja. Kita lihat jalan yang lain. Karena gue tahu nih jalan ini. Gue bilang gitu. Bini gue ngomong, udah lurus aja. Kadang Gmaps nggak jelas. Ngomong gitu. Iya. Udah lurus aja, nggak apa-apa. Macet yang enggak. Aku sering lewat sini kok. Wah kalimatnya keluar. Pusakanya. Udah, akhirnya ya udah. Gue lurus lah. Taunya macet. Tiba-tiba bini gue gelisah. Aduh tuh telat nih, aduh gimana nih, nanti keburu selesai acaranya. Lah kan ente yang ngomong ya. Iya. Gue udah bilang kalau gue ngomong ya, gue bilang kan aku udah bilang.
mesti ke kiri. Kenapa kau bilang lurus? Ntar berantem gua. Kamu kenapa ngikutin aku gitu? Nah, kan begitu. Iya, pecah loh. Kamu kenapa ngikutin aku lah? Bingung kalau udah kayak gitu. Makanya kan, jadi sebenarnya ini bukan laki-lakinya yang ribet nih menurut gua. Wanitanya, perempuan. Wanitanya. Nah, kalau lu kira-kira ada masalah apa lagi yang mungkin si sobat halu ini juga merasakan? Sama paling sebenarnya nggak tau egois sih menurut cewek. Kalau egois memang semua, nggak cuma perempuan. Iya sih. Laki-laki pun juga emang egoisnya apa? Kayak misalnya kita nih laki-laki pengen apa ya? Menurut kita pengen ngasih sesuatu kalau cewek kita tuh ya udah lu ikutin gua, hidup lu tuh udah aman, udah gua enak lah, udah gitu. Enggak, apa sih lu ngomong apa sih? Nggak bisa gua bilang ke pasangan gua atau siapa, udah lu mau itu lu ikutin aja kemauan gua gini, kemauan gua ya harus Iya, ikutin. Kemauan apa? Ya apa ya contohnya ya? Gua Ini mesti contohnya. kasih contoh, gue bingung lah. Apa ya? Apa ya? Kak? Syafisya, Gue bingung sih contohnya apa guys. Udah pokoknya gitulah. Nah intinya itu pada saat kita mengasihkan lu udah ikutin kemauan gue ini, nah tapi si cewek itu bilang ya enggak lo kamu harus ikutin dulu kemauan aku biar aku ngikutin kemauan kamu. Nah itu gue bingung nih. Jadi padahal kita ngerasa tuh sebagai pasangannya yang apa yang kita minta tuh baik buat pasangan kita dan buat hubungan kita ya, apa? gitu guys. Maksudnya baik ya? buat pasangan kita tuh apa? Gue juga bingung ngasih contohnya apa. Nah, terus ini lu jangan mempermasalahkan suatu masalah yang lu nggak paham sendiri. Pokoknya gue ngerasa gitu tapi gue bingung buat kasih contohnya tuh gitu loh. Mungkin lo ada saran kira-kira lu pasti paham juga lah kira apa tuh. Ya apa? Gue nggak paham ini. Lu nggak paham sih Sumpah guys. gue nggak paham ini. Lu ngerti nggak? Dia malah makan lagi bangsa. Udah gitulah pokoknya guys menurut gue itulah. Ya apa, Cuk? Yang tadi kayak gue cewek itu gue bingung juga mau ngejelasinnya kayak gimana. Contohnya gue juga. Intinya gini, mungkin gini ya. Ini coba gue lurusin ya. Mungkin lu bilang yang plan gue seperti ini nih. Oh iya. Ya lu ikutin ya. Tiba-tiba si wanita bilang, Enggak, ya lu nggak sih bisa lah lu ikutin gue. Lu mau ngomong apa gue yang ngomong? Iya nih? kayak benar lu dulu. Bangsat. Maksud gue gitu tadi. Ya, Contohnya begitu ya. Iya contoh gue gitu. Jadi ya kamu ikutin aku dulu lah, baru aku mau ikutin kamu gitu kan. Kata wanitanya sih gitu kata pasangan kita itu dia. Jadi gini ya. Ini karena gue pengalaman ya. Iya maksud gue. Gitu. Memang rata-rata perempuan itu maunya diikuti dulu, baru dia mau mengikuti. Paham gak lu? Iya kenapa tuh? Kayak contohnya gini. Gue pernah mengalami hal yang kayak yang aku pengen kayak gini deh gitu. Ya aku dulu lah yang kayak gitu. Baru kamu boleh kayak gitu. Atau contoh realnya. Misalkan contoh yang kayak kasus lu tadi yang awal. Yang aku mau ganti handphone deh gitu. Terus bini gue kadang ngomong gini, ganti handphone apa? Dengan nada judesnya. Ya aku mau ganti handphone iPhone sekian gitu. Oh, ya udah kamu beliin aku dulu lah baru kamu beli. Nah iya itu kenapa ya? Itu memang udah hukum alamnya. Apa dia gak seneng lihat kita seneng duluan harus sama-sama seneng apa? Sebenarnya gini, kalau dibilang nggak seneng nggak mungkin lah. Pasangan kita pasti pengen lihat kita seneng juga. Cuman alangkah baiknya memang kita harus menyenangkan pasangan kita dulu. Baru menyenangi diri kita sendiri gitu ya. Iya sekarang lu bandingin nih barang-barang gua atau enggak apapun deh, pasti bini gue selalu di atas gua. Ya rata-rata begitu. Kenapa? Karena kalau gue di atas dia pasti masalah. Nah itu juga salah satu. Nah, Kenapa ya? gua rasa ini bukan cuma hubungan Iya, gua semuanya doang. pasti buat halu kayak gitu. kan? Iya, kenapa Iya ya? dong. Kayak contoh, lu pasti pernah merasakan nih. Gue sampai haus. Kok lu minum sih? Enak banget, gue juga pengen jadi ya. Coba tahu minum. Terus? Jadi, contoh lagi makan, kita mau makan nih. Jadi ini gue Ini yakin banyak banget nih juga. Ini gue yakin banget. Yang makan apa? Terserah. Nah, itu dia. Gue bilang oke, konsepnya terserah. Dalam pikiran gue oke. Ya udah yang mungkin bukan terserah. Lu akan jawabnya Mie ayam. terserah kamu. Terserah Iya, kamu. terserah kamu. Oke, terserah gue ya. Ya udah, aku lagi pengen makan bakso. Nggak mau. Nggak mau. bakso. Nah, Iya. contoh ya, lu Iya, jadi iya, seorang iya, perempuan iya. ya. Gue lagi nyetir. Ya. Yang makan nih yang. Makan apa? Lu nanya dong. Tolol. Ya gimana? Gue bilang, yang makan nih yang. Terserah. Lu kok terserah sih? Apa sih ini gimana lo dulu lo mau makan apa nanya? Kan lu nanya dulu mau makan apa kan? Yang makan yuk, mau makan apa kamu? Terserah. Ya terserah. Serah aku maksudnya. Iya terserah. Aku lagi pengen mie ayam deh. Enggak mau. Ini gue kayak lagi ngocok juga. Enggak mau mie ayam. Ya makan gado-gado deh. Wah bosan kemarin gado-gado mulu. Meninggal ya? Kayak gembel makan gado-gado mulu.
Enggak, tapi intinya semua makanan kita udah sebut. Iya, nggak mau semua salah semua ya. Akhirnya berantem, ya kan, debat. Nah, gue marah lah. Kamu ribet banget sih makan. Terus, "Lah emang kenapa? Aku bosen mau gimana?" gitu kan. Iya. Tiba-tiba berantem hebat. Setelah kita baikan karena lapar tuh kan. Terus ya udah jadi mau makan apa gitu. Terus pasangan gue, bini gue menyebutkan, "Yaudah deh aku mau mie ayam deh." Terus dalam hati gue, anjing ini kan yang gue sebutkan tadi, kenapa tadi dia nggak mau ngomongnya? Nah itu dia, iya. Kalau gue ngomongin, tadi kan aku ngomong mie ayam, kenapa kamu ngomong nggak mau? Marah makin lagi jadi. Marah. Akhirnya kita lagi yang ngalah, ya kan? Jadi ini sebenarnya membahas tentang wanita ini agak sulit. Iya benar, agak banyak tanda tanya sebenarnya. Nah, jadi gimana nih kalau mungkin Sobat Halu mungkin merasakan juga kayak kita kan? Nggak tahu juga, tapi kan intinya kalau lu sudah berani membuat suatu relation terhadap seorang perempuan, ya lu harus terima sejadi-jadinya. Jadi gimana Wai tentang wanita nih Wai? Hah? Jadi udah nggak usah kebanyakan curhat. Jadi gini aja. Tadi kan ini masih apa sih nambungan dengan wanita? Ada hubungannya dengan wanita nih. Kita mau bawain berita sebenarnya, Yan. Lu kebanyakan curhat sih tadi. Oh ya kelamaan gue curhatnya ya. Beritanya apa, Yan? Jadi ini ceritanya berita tuh tentang di Malang nih guys. Jadi ada Enggak, kasih judulnya dulu dong. Judulnya ada seorang laki-laki dia ngaku ke ibunya dia dibegal. Padahal dia dibegal. Iya dibegal. Dia ngaku ke ibunya dibegal. Padahal dia itu HP-nya sama tas-tasnya itu disita sama pacarnya guys. Waduh, tepuk tangan dulu. Gitu guys, ini terjadi di Malang guys. Jadi ceritanya tuh ada pasangan nih, ada orang yang lagi pacaran gitu. Nah, pada saat mereka pacaran itu, mereka tuh di tengah-tengah lagi pacaran tiba-tiba dia berantem, cekcok lah antara si pasangan ini. Siapa nih? Si cowok inilah. Si cowok ini, oke. Sama pasangannya dia cekcok. Nah, cekcok terus nggak tahu kenapa apa masalahnya, tiba-tiba tas sama HP-nya si cowoknya itu disita sama pacarnya. Oke. Nah udah disita, terus udah akan disita, pulang. Nah keesokan harinya itu si lakinya pulang dari kerja nih, pulang dari kerja. Nah terus pulang ke rumah, ini malam pokoknya dini hari malam, pulang terus ketemu sama ibunya. Nah terus pada saat ditanya itu sama ibu, nggak tahu, gue lupa ditanya apa. Si cowok itu cerita ke ibunya, tiba-tiba pokoknya cerita kalau si cowok itu dia cerita ke ibunya kalau dia dibegal. Oke. Soal dia cerita itu ke ibunya karena dia takut dimarahin sama ibunya Pak, soalnya HP yang disita sama pacarnya itu baru dibeliin sama ibunya. Makanya dia ngaku dibegal, padahal sih aslinya disita sama pacarnya. Oke. Jadi gitu. Ini coba gue lurusin ya biar lebih singkat ya. Jadi ada satu pasangan nih, mereka berantem. Iya. Nah, si cowoknya diambil sama ceweknya. Disita ada HP, disita nih apa sih maksudnya? Diambil disita sama pacarnya, nggak tahu. Mungkin ketahuan selingkuh ya. Nggak tahu, mungkin lah gitu. Oke, tiba-tiba pas nyampe di rumah, ibunya negor. Apa dia yang cerita? Bu, aku dibegal nih bu. Iya kayaknya sih cerita dulu takut dimarahin sama ibunya. Jadi si cowoknya ini cerita ke ibunya kalau dia dibegal pada saat di jalan. Biar supaya nggak dimarahin sama ibunya. Karena HP-nya baru dibeliin sama ibunya. HP baru dibeliin. Oh, yang baru seminggu. Iya. Oke. Jadi dia buat laporan palsu lah. Kantor polisi itu kan? Disuruh ibunya dulu. Disuruh ibunya. Disuruh lapor ke polisi. Oke. Berdua sama ibunya. Berdua sama ibunya ke kantor polisi terus? Ya udah pada saat dilapor polisi baru si cowoknya itu ngaku kalau ternyata itu laporan palsu dan yang benarnya HP-nya disita sama pacarnya guys. Nah yang gue bingungin ini si polisi tahu kalau itu bohongan dari mana? Dari pengakuan si cowoknya itu ternyata. Salah lu. Apa? Jadi si polisi itu ngecek dulu ke lokasi ada pembegalan nggak? Oh iya ngecek dulu. Oh iya gitu guys. Gua salah berita bahaya nih kayaknya gue bener gitu. Jadi si polisi itu mencek di lokasi, nanya ke warga sekitar nggak ada begal apa-apa kok. Akhirnya yang terkait itu ke kantor polisi lagi dan bilang mengakui itu bahwa nggak ada. Nah berarti di sini kan adalah powernya seorang perempuan ini sangat kuat sekali. Iya sampai membohongi pihak berwajib dan orang tuanya melahirkan dia. Iya. Luar biasa. Menurut lu nih ada apa? Kalau respon dari lu tentang berita ini apa? Iya,
respon berita ini mungkin si lakinya ini ingin melindungi si perempuan itu. Jadi saking takutnya lah. Saking takut. Jadi dia takut sama ibunya apa pacarnya? Takut sama ibunya ya sebenarnya ya. Nah, berarti kan intinya dia takut sama seorang wanita. Iya bener sih. Sebenarnya. Sama wanita, ibu dan pacarnya antara itu lah. Kenapa lu lagi kampanye lu? Iya. Aduh, ini bukan buzzer nih. Dia takut sama seorang wanita ya. Gini dong. Jadi ibunya ada apa itu ibunya? Loh, kan kayak ini, siapa Hotman? Jadi dia sebenarnya takut sama wanita antara ibu dan pacarnya sih. Jadi dia sebenarnya kalau kita lihat dari kasus ini, dia ini korbannya. Dari wanita ya, korban dari wanita, dari dia dua orang takut wanita. sama ibunya, dia takut sama Pacarnya. Iya benar-benar. Lagi juga begini ya. Kalau gue di era dulu nih, kan lu bukan di era gue ya. Di era gue dulu tuh kayak tuker-tukeran handphone cuy. Handphone atau enggak SIM card. Kalau di era gue ya. Dan gue sempat ditanya sama almarhum nyokap gue, kamu kok ditelepon malah cewek yang angkat? Iya, kan gitu ya. Gue bilang, iya bu tukeran nomor gitu. Buat apa? Gitu kan bingung kan orang tua kan. Bingung. Iya maksud gue kan itu eranya. Kalau di era sekarang ada nggak sih begitu? Udah nggak ada, nggak ada kayaknya ya. Nah makanya maksud gue itu memang udah terjadi di zaman dulu. Kayak handphone tukeran. Gue di zaman dulu pacaran, gue sampai beliin handphone cuk. Bisa ya. Iya zaman pacaran. Nah makanya kan ini kenapa dengan seorang perempuan nih? Gitu. Padahal dari dulu udah kayak gitu ya. Gue punya temen yang kayak preman banget ya orangnya. Tapi giliran ketemu cewek, bininya, wah kicep banget. Sumpah, nggak kayak jagoannya. Iya. Terus gue liat, wah ini kayaknya masternya lebar bininya nih. Kenapa ya orang wanita tuh kuat banget ya? Ya makanya itu ini kan makanya dari awal lu curhat tentang perempuan, lu lihat tadi ngobrol ada jawaban nggak? Nggak ada sih. Nggak ada karena gue juga bermasalah dengan perempuan bener. gitu. Tapi memang jujur kita memang butuh perempuan karena untuk mengatur hidup kita, iya nggak? Nah, gimana nih? Mungkin sobat Halu juga ada yang merasakan kayak gini nggak dari kasus ini? Nah pasti banyak tuh sobat. Iya. Woi. Tuh. Apaan? Halo. Ya udah mulai lah lu. Halo, woi. Iya nih mulai ya. Ayolah. Langsung aja guys. Kita apa sih? Halo. Seberapa halo lu guys? Dia nggak jelas nih. Seberapa halo lu? Woi, halo woi. Oke. Dari gua dulu apa? Gua dulu deh ya. Gua dulu. Dulu. Kalau gua seberapa halo gua? Ini yang mana nih? Lu mau yang curhatan lu atau yang kasus ini? Enggak, kalau gua seberapa halunya dari kasus ini nih. Kasus ini. Kenapa? Kan ini kan dia kan dibegal terus bilang ke polisi. Bilang ke orang tuanya dibegal sama polisi. Yeah. Dibegal sama polisi lu gimana sih? Enggak, bilang ke orang tuanya bahwa dia dibegal gitu kan. Nah, kalau gua bilang sih gua bilang aja dibegal sama hantu supaya Lu hantu sih bangsat. supaya nggak sampai diusut ke polisi. Lu bagaimana sih? Gua nggak ngerti dah. Bilang aja HP-nya dibegal sama siapa? Sama hantu. Udah gua bilang gitu aja kan. Nggak, coba kasih gua gimmicknya. Misalkan lu misal lu dong, misal nyokap gua. Nah, gua nyokap. Iya, gua nyokap lu. Oke, bisa. Gitu. Gua HP aku dibegal. Enggak, datang dulu ketok. Lalu nanya, mana HP sama? Enggak, lu ketok-ketok. Iya, ketok-ketok. Oke. Ayo bangsat. Bu, HP aku barang-barang HP sama HP aku dibegal. Hah? Dibegal di mana? Tuh di jalan sama hantu. Kok hantu sih? Ya nggak tahu emang hantu yang begal aku hilang. Yang begal aku hilang gimana sih? HP-nya hantu yang begal aku gitu. Oh gitu, berarti masuk akal. Ibunya nggak mungkin bisa ngusut. Yang bisa ngusut ke polisi, maksud gue biar aman. Nah, misalkan gue ibunya gue bilang, ya terus gimana? Harus ketemu tuh gimana? Ya udah coba gimana zikirin, doain masa bu, biar ketemu tuh hantu. Iya, kalau udah urusan agak susah. Iya kan nggak bakal itu ya udah kelar pasti. Berkat durhaka lo. Kalau lu gimana Wai? Seberapa halu lu Wai? Gua dari yang mana nih? kalau gue dari wanita. Kenapa tuh? Ini halu ya. Iya halu sih. Gue pengen semua yang serba wanita jadi serba laki-laki. Kebalik ya Kebalik. Contoh kayak misalkan, gue mau nongkrong. Aku mau nongkrong gitu. Seorang wanita, oh iya boleh. Nah itu sih semua orang. Aku mau pulang malam lah, oh iya boleh. Aku mau beli ini, tanpa harus beliin kamu deh. Oh iya boleh. Itu sih kayak harapan semua sobat halu kayak lah gitu. Bener dong. Iya benar. Ya maksud gue kan ini halu. Iya harapannya semua bebas gitu kan. Ya. Betul. Nah karena gue tuh pengen banget merasakan yang namanya diiyakan dari seorang perempuan. Ya, tanpa ada sanggahan, tanpa ada macem-macem. Pokoknya
setiap yang keluar dari mulut gue, Iyain. iya, gitu. Boleh. Udah berhayal banget gak? Udah bayal hayal banget dan semoga aja terjadi di nanti. Kapan tahu terjadi. Ah, iya bodoh. Oke guys, udah apa nih? Apalagi udah. Ya udah. Jadi intinya dari semua yang kita obrolin ini, gue yakin banget 100% bahwa kalian juga pun mengalami. Tapi kalau kalian yang nggak mengalami nih, kayak lu sobat halu nih nggak ngalamin, mungkin dong ya. Ada yang nggak ngalamin. Ada pasti itu manusia cowok kayak gitu tuh enak banget pasti gimana di luar tipsnya tuh. sana ada perempuan yang lebih mengerti kita, bucin. Gitu. Iya. Tapi gue jujur gue beruntung termasuk orang yang nggak dapet cewek bucin sih, karena membuat gue jadi lebih mandiri. Gitu. Iya benar. Kalau pesan dari lu gimana? Pesan dari gue apa ya? Ya ikutin aja sih apa yang kata lu wanita lu mau, udah biar nggak ribet. Gitu. Nah, Oke. Thank you atas atensinya udah nonton dan dengarkan kita. Nanti kita coba bikin schedule buat ngundang seorang perempuan wanita, biar kita langsung tanya langsung ya. Oke, udah. Langsung tanya langsung nih. Oke. Stay halu.